Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para partisipan yang telah hadir dan bergabung di Vikon kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Rifai. Di sini saya sebagai host, ada Nela Apriani sebagai presenter dan Nadia Putri Pratama sebagai moderator. Sebelum Vikon dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan. Di antaranya, yang pertama, dimohon untuk para partisipan untuk mematikan mikrofonnya selama presenter membawakan materinya. Yang kedua, para presenter para partisipan dapat mengajukan pertanyaan jika presenter telah menyampaikan materinya. Yang ketiga, para partisipan dapat mengajukan pertanyaan langsung atau bisa di kolom chat. Yang terakhir, akan saya share link absen 15 menit sebelum acara selesai. Silakan Nela Apriani untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Rizky sebagai host yang telah memberikan kesempatan pada saya sebagai moderator dalam Vikon kali ini. Kali ini Nela Apriani sebagai presenter akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Silakan presenter untuk memaparkan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak, Ibu Guru, dan serta teman-teman sekalian, dan terima kasih kepada host dan moderator. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nela Apriani dari SMK PGRI Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Langsung saja saya akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Apakah sudah terlihat jelas? Baik, penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPJA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh dalam kerja otak, susunan saraf otak, dan sering menyebabkan ketergantungan. Slide selanjutnya, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Slide selanjutnya, jenis-jenis narkoba. Yang pertama, kokain. Kokain merupakan senyawa yang didapatkan dari daun tanaman Erythrocon coca. Kokain termasuk zat adiktif yang penggunanya telah disalahgunakan, sehingga berbahaya bagi pengguna. Dalam berbagai bentuk kokain diidentikan dengan suatu bentuk, narkotika, morfin, heroin, dan banyak lagi. Yang kedua, ganja. Ganja adalah senyawa narkotika yang menimbulkan ketergantungan mental
yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama, mempengaruhi perasaan dan penglihatan serta pendengaran. Yang ketiga, ekstasi. Ekstasi adalah narkoba sintetik atau buatan manusia yang dibuat di dalam laboratorium. Para pembuat dapat menambah apa saja pada narkoba ini, seperti kafein, amfetamin, dan bahkan kokain. Yang keempat, heroin. Heroin adalah obat ilegal yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius di Amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morfin, suatu zat alami yang diekstrak dari biji varietas tanaman popi tertentu. Dan selanjutnya, yang terakhir, metapetamin. Narkoba sabu atau juga yang dikenal sebagai metapetamin atau crystal meth adalah narkotika yang sangat adiktif. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Hasil survei BNN memperlihatkan sabu sebagai narkoba peringkat kedua yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Slide selanjutnya, penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kegagalan yang dialami dalam kehidupan. Yang kedua, pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat. Yang ketiga, kurangnya siraman agama. Yang keempat, keinginan untuk sekedar mencoba. Slide selanjutnya, cara pencegahan penyalahgunaan Yang selanjutnya, akibat penyalahgunaan narkoba. Pertama, terganggunya fungsi otak dan perkembangan norma remaja. Kedua, intoksikasi, keracunan, yaitu gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam tubuh yang cukup banyak, mempengaruhi pada tubuh dan perilakunya. Ketiga, overdosis, OD, dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan, heroin, atau perdarahan otak. Keempat, gejala putus zat, yaitu gejala dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaian. Terakhir, gangguan perilaku atau mental sosial, sikap acuh tak acuh, sikap mengendalikan diri mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, hubungan keluarga dan sesama terganggu. Slide selanjutnya, cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Kedua, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Ketiga, memilih kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Ketiga, selalu ingatkan bahwa bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Kelima, gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam, bersantai dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, dan nonton bersama keluarga. Yang keenam, bila mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan. Selanjutnya, penyebaran. Penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja, dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintahan khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Selanjutnya, kesimpulan. Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah sangat membahayakan dan sudah menjadi permasalahan bagi masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat kita pada khususnya. Narkoba dapat dikatakan merupakan salah satu sumber permasalahan sosial karena berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan generasi suatu bangsa. Selain pengaruh eksternal, ada juga pengaruh internal dalam penyalahgunaan narkoba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Terima kasih, presenter telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan boleh raise hand atau mengetik di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, silakan mengisi absen yang ada di dalam kolom chat. Baik, di sini ada yang bertanya dengan Indah Fitrianingsih. Kenapa kita harus menjauhi narkoba? Silakan untuk presenter, apakah sudah siap untuk menjawabnya? Kenapa kita harus menjauhi narkoba? Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa waktu terakhir, ada banyak publik figur yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut memang menjadi salah satu hal yang tidak dapat kita duga-duga, bahwa seseorang yang selama ini kita perhatikan ternyata menggunakan narkoba. Ada banyak alasan yang menjadi latar belakang seseorang menggunakan narkoba. Namun, apapun alasannya, penyalahgunaan narkoba tetap membawa dampak buruk bagi manusia. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Baik, apakah sudah jelas ini, Indah? Oke, sudah jelas. Enggak ada. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nuning Amelia Ningrum. Bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus atau menjadi pecandu narkoba? Silakan untuk presenter, apakah sudah siap untuk menjawabnya? Baik. Bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus atau menjadi pecandu narkoba? Sebentar. Nah, sama yang seperti saya jelaskan tadi, cara pencegahannya. Pertama, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Ketiga, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Keempat, selalu mengingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Kelima, gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, dan nonton bersama keluarga. Keenam, bila mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan. Apakah sudah jelas, Bu Nuning? Terima kasih. Silakan untuk absen yang ada di kolom chat tersebut. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih presenter dan para partisipan. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih. Saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi di kolom komentar. Ya, terima kasih presenter dan moderator, juga partisipan.
Sampai ketemu lagi di Vicon selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.